Hai keluarga bahagia, saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Efriani, saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Apa kabar kalian semua? Berharap tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang berbeda. Jika di sebelumnya saya membagi tips-tips mengatur keuangan, maka setelah diatur sebaik mungkin, kita akan menjumpai ada uang sisa. Nah, uang sisa ini mau diapain? Kalau dibiarin, bisa tergoda loh untuk memakainya. Hari ini yang saya akan bagi itu ialah tips menabung. Loh, kok menabung punya tips sih? Bukannya menabung itu simpel saja. Begitu melihat uang sisa, ya sudah ditabung, seperti itu. Dulu saya seperti itu. Ketika ada uang sisa, saya tabung. Tapi saya tidak punya gairah untuk menabung karena ya biasa aja. Sisa ya simpan, sisa ya simpan. Kalau nggak sisa nggak disimpan, seperti itu. Nah, ada hal yang akan membuat kita secara konsisten untuk menabung, yaitu tips yang pertama ialah tujuan. Jadi tentukan dulu tujuan menabungmu apa. Dari tujuan itu nanti kita akan memiliki gairah untuk menabung loh. Percaya deh, miliki tujuanmu dulu. Ciptakan tujuanmu dulu. Bagi kamu yang berkeluarga, hari ini coba diskusikan bersama pasangan. Tujuan kita itu apa? Pernah nggak berdiskusi mengenai tujuan dari keluarga kalian itu apa? Tujuannya akan dicapai itu apa? Tujuan dari keuangan kalian itu apa? Yuk, diskusikan. Jadi, keluarga itu adalah sebuah lembaga yang harusnya punya tujuan. Nah, itu harus didiskusikan bersama pasangan. Tujuan-tujuan kita, mimpi-mimpi kita itu apa? Coba duduk bareng dengan pasanganmu, lalu diskusikan. Ini loh pengeluaran kita, jenis pengeluaran kita. Ingat, pertama saya katakan di video saya bahwa mengawali dari memperbaiki situasi keuangan saya itu adalah dengan mencatat semua jenis pengeluaran hingga saya bisa mengkategorikannya, yang mana untuk living, yang mana untuk saving, yang mana untuk playing misalnya, yang mana untuk donasi. Nah, dari kategori itulah kita nanti akan melihat sekiranya seberapa besar yang bisa untuk ditabung, seberapa besar yang bisa untuk didonasikan, seperti itu. Sudah pernah melakukan rembuk bareng tidak mengenai keuangan keluargamu? Kalau belum, silakan, seperti itu. Karena keluargamu itu yang menentukan tujuannya itu apa? Berdua loh, bukan sendiri-sendiri. Namanya kita itu 2 jadi 1. Jadi apapun itu kita harus berdiskusi bersama pasangan. Apa yang menjadi tujuan kita ke depan itu harus kita diskusikan, sehingga kita akan berjalan bersama, bekerja bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu juga dengan hal menabung. Kita harus punya goal. Misalnya, bagi kamu yang hari ini single, misalnya tidak ada beban hidup, lalu kamu ingin punya gadget, maka ciptakanlah tabungan untuk gadget yang baru, seperti itu. Bagi seorang wanita yang butuh kecantikan, perawatan kecantikan, maka ciptakanlah tujuan tabunganmu misalnya untuk skincare baru, seperti itu. Jadi tentukan dulu tujuan menabungmu apa. Jangan asal saja, seperti itu. Ketika kita sudah punya tujuan, kita tahu besarnya dana yang dibutuhkan untuk tujuan itu, maka langkah kedua adalah komitmen. Jadi kita sudah menentukan tujuan kita apa. Misalnya kami itu jenisnya adalah dana pendidikan anak. Terserah mau berapa, tapi untuk saat ini kami prioritasnya itu adalah di dana pendidikan anak. Anak kami ada 3, jadi kami harus mempersiapkan dana pendidikan untuk 3 orang anak. 3 itu banyak ya. Kalau tadi 1, oke lah punya goal yang lain misalnya. Tapi karena ini berhubung 3, jadi kami stop di situ dulu. Kami mau melihat progres dari tujuan kami dulu. Tidak terlalu banyak membangun tujuan dulu. Jadi kalau terlalu banyak tujuan, takutnya nanti kapan ini tercapai gitu. Ketika lama tercapai,
kita juga akan jenuh seperti itu. Jadi ciptakan 1-2 tujuan dulu di dalam menabungmu. Ketika kita sudah mencapai satu tujuan, maka akan ada gairah berikutnya untuk menabung. Nah, yang tadi saya sudah membagi yaitu komitmen. Itu adalah tips yang kedua. Ketika kita sudah melihat besarnya budget yang dibutuhkan untuk tujuan itu, maka kita akan memiliki konsisten untuk menabung, untuk mencapai besarnya budget yang kita butuhkan untuk tujuan itu. Konsisten, jangan ya hari ini karena sisa ya udah tabunglah segini, besok karena nggak ada sisa udahlah ya bulan depan saya double, seperti itu. Tidak, tapi dari tujuan tadi kita sudah harus mengambil langkah secara aktif seperti itu ya. Jadi dibutuhkan konsisten, bukan masalah besar yang kita tabung, tapi lebih kepada membangun kebiasaannya dulu gitu ya. Apalagi bagi kita yang hari-hari ini mungkin gaji bulan depan kan datang, nggak usah nabung, toh saya akan bisa hidup lagi kok di bulan depan, seperti itu. Ingat, uang itu sama dengan waktu yang tidak bisa berputar. Ketika hari ini kita sudah mengeluarkannya secara cuma-cuma, itu tidak akan bisa lagi kembali, seperti itu. Jadi berhati-hatilah, berhikmatlah, konsistenlah di dalam menabung. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tadi. Yang ketiga, ini sama-sama beda-beda tipis dengan yang keempat, jadi saya akan ucapkan aja. Yang ketiga itu adalah jenis tabungannya, dan yang keempat itu adalah jangka waktunya. Nah, dari misalnya ketika kita sudah menentukan tujuan tabungan kita, misalnya seperti kami itu adalah prioritasnya di dana pendidikan, maka saya akan melihat jangka waktunya. Jangka waktunya itu adalah untuk dana pendidikan kuliah misalnya, berarti akan ada di 12 tahun ke depan, seperti itu untuk anak yang pertama. Maka saya akan menentukan jenis tabungan yang cocok untuk 12 tahun ke depan itu seperti apa. Hati-hati di dalam menentukan jenis tabungan. Saya akan membawa beberapa cerita dan dialami oleh beberapa teman saya. Yang pertama itu ialah teman saya yang beberapa bulan lalu itu menangis di kolom status WA-nya. Lalu saya tanya ada apa, seperti itu. Lalu dia bercerita bahwa dia kena tipu nih. Tipunya seperti apa? Iya, saya menabung untuk dana pendidikan anak saya di sebuah yayasan yang bergerak dalam saya kurang mengerti yayasannya apa, pokoknya itu berbentuk yayasan seperti itu. Lalu kemudian ternyata yayasannya mengalami kerugian sehingga dia berpindah nama tanpa sepengetahuan investornya, berpindah berpindah fungsi seperti itu. Dari yang namanya dari yang mungkinnya dia seorang yang bisa melipat gandakan uang misalnya. Jujur saya kurang mengerti. Yang jelas saya tanya berapa uang yang kamu invest, seperti itu. Sedikit sih, cuman 11 juta. 11 juta itu wow, bagi saya banyak. Nah, teman-teman, berhati-hati di dalam menentukan jenis tabungan. Pelajari dulu, misalnya lembaganya apa. Kalau misalnya bagi saya sih supaya lebih aman, ya sudah deh, yang sudah diakui saja deh, yaitu bank misalnya. Entah itu bank apa saja, terserah. Yang penting itu dilindungi oleh negara. Pelajari baik-baik jenis tabungannya. Lalu ada kemudian yang sharing juga, saya ikut arisan ini katanya gitu. Saya bukannya tidak setuju dengan jenis tabungan ini, tapi bagi saya itu sangat mengandung risiko yang besar bagi saya. Yang pertama, risikonya itu ketika kita sudah misalnya menerima arisan, kita akan menjadi pribadi yang kaya mendadak, ya. Jadi kita menang arisan nih, kita yang terundi dapat arisan, kita menjadi lupa dan menjadi orang kaya baru, kaya mendadak. Shock dong ketika punya uang tiba-tiba datang banyak lalu kita pegang, itu shock. Nah, shock ini akan membuat kita kalap, misalnya kalap belanja lah, kalap jajan lah, kalap beli ini dan itulah, seperti itu. Jadi untuk saya tidak terlalu tertarik dengan jenis yang namanya arisan.
karena memang bagi saya kalau ketika saya menerimanya kemungkinan besar itu tidak ada tujuannya juga. Jadi misalnya saya untuk dana pendidikan anak arisan, arisannya sudah keluar nih, padahal kita butuhnya masih lama. Jadi jangan bergerak dari situ, bergerak dari tujuanmu dulu, lalu kemudian komitmen, tentukan jenis tabunganmu apa, lalu kemudian jangka waktunya berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Lalu kemudian ada yang berkata, iya supaya uang saya tidak saya jajankan, lalu saya ikut arisan panci. Nah ini dia, kalau misalnya kamu tiba-tiba butuh uang, pancinya bisa nggak dijual? Kan tidak. Jadi jangan deh jangan ikut-ikut arisan panci atau perabot keluarga, karena begitu kita butuh uang lah perabot-perabot itu nggak bisa di-cashkan lagi, seperti itu.